warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, dalam pertemuan ke-6 ini pembahasan kita hari ini adalah tentang masyarakat ekonomi Asia, atau bisa kalian lihat di halaman 37. Nah, dalam pembahasan masyarakat ekonomi Asia atau MEA di sini, masyarakat ekonomi Asia. Nah, kita ngebahas sedikit. Nah, yang kita bahas adalah tentang latar belakang terbentuknya dari MEA tersebut. Nah, MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama dengan negara Asia Tenggara atau dengan anggota ASEAN. Nah, disebut di situ ada ASEAN Vision tahun 2020. Tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap negara, yang menjadikan anggotanya itu sama rata dan tidak ada yang miskin atau merata. Lalu dalam KTT atau konferensi tingkat tinggi di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 menularkan hasil yang hampir sama dengan konferensi tingkat tinggi 1997, atau pada konferensi tingkat tinggi di Bali tersebut para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai satu tujuan utama dalam integritas perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan di tahun 2020 atau di tahun sekarang. Konferensinya terjadi dari tahun 2003 dan sebagainya. Nah, lalu konferensi tingkat tinggi selanjutnya tahun 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, melahirkan konsensus baru atau kesepakatan baru yang isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya MEA dimajukan yang awalnya tahun 2020 atau tahun sekarang menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan di tahun 2006 KTT di Kuala Lumpur tersebut. Nah, konsensus atau perjanjian tersebut melahirkan suatu deklarasi yang disebut dengan deklarasi Cebu. Dengan ditandatanganinya deklarasi Cebu, maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadi ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, mulai dari barang, tenaga kerja, terampil, investasi, modal, sampai dengan jasa. Nah, itu tadi sejarah tentang bagaimana terbentuknya masyarakat ekonomi Asia. Nah, lalu apa sih masyarakat ekonomi Asia atau kita kenalnya sebagai MEA? Nah, menurut beberapa sumber, MEA itu sendiri atau masyarakat ekonomi adalah, menurut Wikipedia, masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini atau disebut dengan MEA. MEA dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN atau menjadikan kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu menjadi satu kawasan di mana dalam hal itu tidak ada lagi yang namanya sekat negara-negara anggota ASEAN tersebut. Nah, sumber lain mengatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA adalah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan sebuah negara untuk memasukkan barangnya ke negara lainnya. Nah, dalam hal ini
kan. MEA itu di mana satu negara dengan negara lain satu sama lain saling memberikan keuntungan, yaitu bagaimana barang dagangan, baik itu berupa barang ataupun jasa, di dalam satu kawasan itu tidak adanya biaya masuk seperti pajak dan sebagainya, itu diberlakukan. Lalu dalam MEA yang dihasilkan pada tahun 2006 yang direalisasikan di tahun 2015, di situ memenuhi beberapa kesepakatan. Nah, dalam ASEAN itu sendiri. Nah, yang pertama, realisasi akhir tujuan integratif ekonomi yang dituangkan dalam visi ASEAN tahun 2020. Nah, dalam visi ASEAN tahun 2020, di mana di situ adalah kesepakatan untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegritas atau menggabungkan dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, makmur, stabil, dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Nah, dalam hal ini bagaimana? Ya kan, setiap anggota dari ASEAN tersebut memiliki satu visi. Lalu yang kedua, didasarkan pada konvergensi kepentingan antara anggota ASEAN. Yang ketiga, wajib membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi. Nah, yang keempat, memperdalam dan memperluas integrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknis dan pengembangan. Yang terakhir adalah implementasi dari kedua tindakan liberalisme dan kerjasama. Nah, dalam masyarakat ekonomi Asia di sini, nah hasil dari itu membentuk 4 pilar cetak biru MEA yang dihasilkan pada tahun 2015 di situ melalui beberapa. Nah, yang pertama, cetak biru dalam MEA tersebut adalah pasar tunggal dan basis produksi regional, di mana di sini adalah menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi dengan kaitan pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti tenaga kerja terdidik atau terampil, bebas bea masuk untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawan atau negara-negara itu. Nah, cetak biru yang kedua atau pilar yang kedua di sini adalah kawasan berdaya saing tinggi, di mana menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi yang tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetensi ekonomi meliputi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, kelancaran aktivitas e-commerce, dan pengembangan infrastruktur. Baik, yang ketiga adalah tentang kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama bagi negara Kamboja, Malaysia, Laos, dan Vietnam. Sebagaimana diketahui bersama, negara tersebut telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagian terangkum dalam
rangkum dalam ASEAN Vision 2020 serta Fakta ASEAN. Di sini Fakta ASEAN Concord kedua dibuat dengan maksud untuk meratakan ekonomi sehingga ke seluruh penduduk kawasan ASEAN itu sendiri. Nah, tentang menumbuhkan usaha kecil menengah UKM yang dimiliki daya saing tinggi serta dijunjung dengan kemudahan dalam mendapatkan sebuah modal usaha. Nah, kawasan ASEAN melalui MEA tersebut, ya kan, bagaimana untuk menumbuhkan UKM kecil itu, karena bisa kita lihat UKM itu merupakan adalah sendi-sendi ekonomi di dalam suatu negara. Jadi apabila UKM-nya maju, otomatis negara tersebut ikut maju juga. Nah, terus yang keempat adalah integrasi dengan perekonomian dunia atau global. Nah, dalam hal ini mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan ekonomi global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif, sebab nantinya masuknya negara-negara ASEAN dianggap sebagai hal yang penting. Nah, dengan yang terintegrasi dengan perekonomian global, sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal, baik dengan kawasan regionalnya maupun dengan kawasan ASEAN maupun kawasan yang lebih luas lagi di luar ASEAN itu sendiri, seperti dengan Eropa ataupun dengan Amerika itu sendiri. Nah, lalu bagaimana ya kan tentang kita mengenal MEA atau Masalah Ekonomi Asia berfokus pada beberapa hal. Nah, fokusnya yang pertama dalam MEA ini adalah bagaimana membuat arus barang jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil menjadi tanpa hambatan di negara-negara ASEAN, atau setiap negara di kawasan Asia ini mencetak para mencetak atau membuat tenaga kerja yang terampil, memiliki skill yang menghuni dan sebagainya. Lalu fokusnya juga menjadikan kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi sehingga terciptalah iklim persaingan kompetitif. Nah, dalam hal ini bagaimana menciptakan suatu kompetisi di dalam suatu kawasan sehingga dengan kompetisi itu setiap negara-negara bagian dari ASEAN tersebut bersaing untuk merebut pasar-pasar yang ada sehingga akan satu sama lain mencetak suatu hal yang luar biasa atau menciptakan suatu hal yang biasa, baik itu tenaga terampilnya, investasinya, barang dan jasa dan sebagainya, membuat setiap negara itu berpikir dengan lebih kreatif dan juga membuat strategi yang untuk menguasai suatu kawasan sehingga menjadi hal yang luar biasa. Nah, lalu yang ketiga, fokus dari MEA ini adalah menjadikan kawasan ini memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil atau menengah UKM. Bagaimana fokus MEA ini? Setiap usaha-usaha kecil ya kan, dibimbing, dilatih dan lain sebagainya agar dapat bersaing ya kan. Setiap negara akan membimbing dari itu agar satu sama lain dapat bersaing di tingkat berikutnya.
Lalu bagaimana dampak MEA tersebut terhadap Indonesia itu sendiri? Apakah hal yang positif, apakah hal negatif? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Indonesia memiliki peluang yang menikmati dampak positif berlakukan masalah ekonomi demi tema pemerintahan. Dikatakan positif di sini adalah dikarenakan, ya kan? Karena Indonesia memiliki peluang yang begitu besar. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total penduduk ASEAN itu sendiri. Fakta ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial. Tinggal bagaimana mengasah kembali tentang sumber daya manusianya, memanajemen dengan baik, kebijakan yang baik, sehingga akan berdampak positif terhadap Indonesia, terhadap masyarakat ekonomi ASEAN ini. Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN, yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antar negara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara non-ASEAN itu sendiri. Nah, kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor dan impor sehingga bisa meningkatkan gross domestic product atau GDP. Kita bisa meningkatkan GDP atau produk domestik bruto di sini. Ya, karena itu Indonesia sanggup berkompetensi dengan produk-produk unggulan di perikanan, pertanian, dan perkebunan ataupun dengan hal yang lainnya. Bagaimana kita meningkatkan barang dan jasa kita terhadap MEA tersebut. Nah, pengembangan sektor investasi dan sumber daya menjadi sangat prioritas apabila Indonesia ingin maju terhadap MEA ini. Selain sektor jasa dan sumber daya alam, pemerintah juga harus fokus mengembangkan sektor investasi dan sumber daya manusia. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar, maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya foreign direct investment atau FDI ini atau produk domestik bruto. Karena itu Indonesia sanggup berkompetensi, ya kan? Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi, jumlah populasinya yang tinggi juga. Kita lihat di Indonesia 40% dari jumlah populasi yang ada di ASEAN ini. Nah, namun dalam hal ini sendiri ternyata kita memiliki tantangan tersendiri untuk kita menuju ke MEA tersebut.